Pak Carek siap recording? Nggih. Sik Om kun ndok teko ya apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Haji Busra Mukhodas, matur nuwun Bapak sudah berkenan menjadi narasumber kita pada hari ini. Jujur saya seperti lagunya siapa itu yang melayang itu loh Pak. Saya tidak mengira kalau ternyata Bapak kersa untuk hadir di jam Sabtu pagi kita pada hari ini. Matur suwun sekali lagi Bapak. Kami. Yang kedua, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ki Ati. Terima kasih sudah berkenan untuk bisa meluangkan waktunya di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dari hidayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan panjang umur sehingga bisa bertatap muka di jam Sabtu pagi pengajian Ngadem Ki Ati. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaat pada kita semua sampai hari akhir nanti. Sebuah petuah bijak mengatakan ketika kita berteman dengan pedagang minyak wangi, insya Allah kita ikut wangi. Berteman dengan orang soleh, insya Allah kita ikut soleh. Di dalam lagu Tombok Ati itu juga kita dianjurkan untuk kumpulono wong kang soleh. Maka sangat beruntung ketika kita bisa hadir di dalam majlis Zoom ya kata Ustadz Yusuf Hasan. Semoga memberikan banyak manfaat pada kita semua. Amin. Marilah sebelum pengajian ini kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Pak Busra, ini nanti sampai jam berapa Nji? 6:30. Sampai 6:30. Habis itu nanti ada tanya jawab nggak Pak? 6:30 sudah termasuk tanya jawab. Oh 6:30. Karena ada keperluan lain. Oke, monggo untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Bapak Busra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak-bapak, ibu-ibu dan peserta pengajian Ngadem Ki Ati yang dirahmati Allah yang saya hormati. Tentu saya mengaturkan terima kasih atas kesempatan yang mulia ini diberikan kepada saya untuk bisa bersilaturahim, yang silaturahim ini merupakan tradisi sesuai dengan sunnah Nabi, yang kalau itu terus kita pupuk, kita amalkan langsung atau lewat daring, insya Allah
akan diperpanjang umur dan manfaat umur yang diberikan kepada kita. Termasuk saya sendiri merasakan karena saya alhamdulillah termasuk yang sering ikut pengajian dulu di Muhammadiyah terutama, yang selalu menganjurkan silaturahim, dan dalam batas kemampuan saya silaturahim itu juga saya lakukan. Tentu tidak sempurna, namun itu saya rasakan di usia saya 68 tahun ini. Karena silaturahim maka rasa-rasanya 68 tahun usia KTP itu rasa-rasanya hakikatnya seperti 40 tahun. Yang bisa merasakan saya sendiri. Indikatornya masih seperti 40 tahun karena masih doyan sate kladrak, apalagi kalau ditraktir, apalagi kipo-kipo. Wah, itu makanan dari kecil sampai sekarang juga masih kecil karena badan saya tidak pernah gemuk. Seperti Pak Khairuddin Basori itu gemuk. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya dihubungi oleh Mas Iqbal, karyawan senior kantor PP Muhammadiyah, untuk mengisi pengajian ini. Dan alhamdulillah sekarang ini saya bisa mengantarkan, dan nanti sebagai salah satu cara saya untuk menghormati Bapak Ibu dan forum ini, maka saya akan mengantarkan pengajian itu dengan tulisan yang nanti akan saya tampilkan sendiri. Dan bila mana tulisan itu ada manfaatnya, nanti saya kirim lewat Mas Iqbal. Itu pengantar. Pengantar tidak boleh lama-lama. Sekarang masuk kepada inti persoalan. Judul yang saya pilih sesuai dengan nama pengajian ini, yaitu jiwa yang tenang. Intinya itu. Tadi di dalam pembukaan saya mengutip 4 ayat terakhir surat Al-Fajr, ayat 27 sampai dengan terakhir, yang tadi sudah saya bacakan. Nah, untuk menjelaskan kutipan ayat tersebut, saya akan memberikan pengantar sedikit sebelum masuk dan mempertunjukkan materinya. Yang pertama, atau tidak usah pakai yang pertama, secara singkat saja. Judul ini saya ambil karena kalau kita semakin hari semakin mendalami makna yang mendalam dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, maka kita akan semakin merasakan ketenangan jiwa itu. Pasti itu. Banyak sekali yang merasakan. Baik yang sudah Islam maupun yang belum Islam. Ada contohnya itu yang belum Islam. Bahkan pastor sekalipun. Ketika pastor itu bisa berbahasa Arab dengan bagus dan membaca ayat kursi, maka pastor itu mengaku bisa tenang dan bisa tidur lelap dari jam 12 malam sampai siang. Tentu saja tidak subuhan di kota gede, enggak, karena pastor. Tapi dengan pengakuan pastor itu menunjukkan bahwa pastor itu ketika membaca Al-Quran, jiwanya tenang, hatinya tenteram, dan bisa sari. Itu pengakuan pastor kepada almarhum Ustadz Ahmad Azhar Bashir, mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yang dulu salah seorang dosen di Fakultas Hukum UI, di filsafat dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua, selain yang terutama Al-Quran dan As-Sunnah, Bapak Ibu, saya mempunyai pengalaman, sebagaimana Bapak Ibu punya pengalaman. Pasti. Di antara pengalaman itu secara singkat ialah bahwa ada 2 kategori, 2 klaster. Satu, orang yang mengamalkan ajaran Islam itu di dalam pekerjaannya bisa tenang sekali.
Ada polisi yang kenal baik saya kenal baik selama 4 tahun. Setiap hari kenal, setiap saat ketemu, kecuali Sabtu Ahad. Selama 4 tahun saya ketemu dengan polisi. Polisi ini sudah 7 kali dicoba dibunuh, dianiaya, gagal. Terakhir disiram dengan air keras dan kena kedua belah matanya, dan mata kirinya cacat sepanjang masa. Orang itu mengatakan kepada saya dan teman-teman, Pak Busro, terima kasih atas doanya. Saya alhamdulillah bisa menikmati kesabaran. Mata saya boleh sakit, tetapi hikmah yang saya terima ketika mata saya ini disiram dengan air keras, mata hati saya tidak surut, semakin meningkat, semakin meloncat, semakin dinamis untuk memberantas perampokan harta negara yang hakikatnya merupakan harta rakyat. Yaitu istilah hukumnya memberantas korupsi. Orang yang mengatakan itu hasil pendidikan polisi, akabri polisi. Dulu namanya akabri polisi, sekarang Akpol. Ya. Ini akabri betul, Akademi Angkatan Bersenjata. Bukan akabrinya orang kota gede. Kalau orang kota gede punya akabri, yaitu di Jalan Malioboro, Akademi Bringharjo alias Bakul Jarik dan sebagainya. Ini akabri sungguhan. Nah, saudara Novel Baswedan, nama polisi itu hidupnya Masya Allah. Saya berkali-kali ke rumahnya setelah dulu saya selesai menjalankan tugas di KPK. Tapi setiap dari 4 tahun ketemu di kantor itu menggambarkan sosok yang bisa menjadi teladan. Hati yang tenang, jiwa yang tenang. Sampai sekarang ini, penangkapan terhadap perampok uang negara itu banyak berhasil, salah satunya karena faktor Novel Baswedan. Nah, jadi ini contoh yang baik. Saya sebut namanya. Ada contoh yang buruk, tapi karena buruk, agama kita melarang, apalagi orang itu sudah meninggal. Ada seorang, katakanlah, seorang hakim yang mengalami kesulitan ketika mau dimakamkan di satu tempat. Sampai liang lahatnya itu menyempit, dikeduk, diperlebar, menyempit lagi sampai 2 kali. Akhirnya suasana tercekam menghinggapi semua pelayat yang sampai di kuburan itu. Akhirnya beberapa lembar kain kafan itu ada pengikatnya itu, yang kecil itu, yang putih itu diambil kemudian untuk mengikat talinya, mengikat kakinya. 2 kakinya ditekuk, diikat, baru bisa dimasukkan ke makam. Ini bukan cerita hoax, bukan sama sekali. Karena saya ketemu pegawai pengadilan tersebut yang menceritakan sendiri kepada saya. Menceritakan sendiri sambil terbata-bata matanya. Dan juga ada sejumlah pelayat lain yang juga menceritakan itu. Ibarat hadis sahih, perawinya jelas, matanya kuat, dan sebagainya. Nah, 2 contoh ini, yang satu Mas Novel Baswedan menggambarkan sosok orang yang perilakunya sehari-hari dihiasi dengan kewajiban menjalankan sholat, tertib, sampai di kantor selalu dihiasi dengan sholat duha, dihiasi dengan jamaah zuhur di masjid kecil di kantor KPK waktu itu, dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan ada kebiasaan dan pembiasaan puasa Senin Kamis. Tidak sedikit petugas-petugas KPK itu yang tidak hanya puasa Senin Kamis, tapi juga puasa Daud. Nah, sebaliknya yang hakim tadi merupakan contoh yang seperti itu.
alam pun tidak mau menerima hakim itu. Ibaratnya begitu. Apa hikmah yang bisa kita petik, Bapak Ibu? Yang bisa kita petik adalah bahwa kalau tadi ada ayat keempat ayat terakhir surat Al-Fajr itu penting sekali. Pada akhirnya kita semuanya pasti kapan, di mana, sedang apa akan dikembalikan. Bukan kembali, tapi dikembalikan. Jadi kita pasif, tidak mungkin aktif. Dikembalikan oleh yang paling berat, yang maha berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka sebelum kita ditentukan jadwalnya, datang menyebut jiwa kita, menyebut roh kita, sehingga kita tinggal jasad saja, maka tradisi, kebiasaan, dan pembiasaan antara lain pengajian seperti ini menjadi penting, di samping kebiasaan yang lain-lain yang kategorinya adalah amal soleh. Jadi dengan dua pengantar, dua contoh tadi, maka saya akan masuk kepada judul. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, ini materi yang saya susun. Jiwa tenang sebagai kekayaan hakiki. Ada pepatah Arab. Bahkan ada yang mengatakan itu wajib. Yang ini ya. Laisal gina ginal mal, walakinnal gina gina nafs. Bukanlah termasuk orang yang kaya itu, yaitu kaya tentang hartanya. Tapi yang dimaksud orang yang kaya itu ialah ginan nafs, kaya jiwanya, kaya hati. Nah, itulah pepatah atau hadis itu nanti akan saya uraikan secara sangat sederhana. Jiwa tenang sebagai kekayaan hati. Dalam pengantar saya sampaikan, Bapak Ibu, yang pertama, apa ukuran manusia hidup itu? Kalau yang ada yang mengatakan, hidup itu adalah ukurannya fisik, atau badan, atau jasad, atau jiwanya. Jika ada orang mengatakan, yang namanya hidup itu jasadnya, maka apa bedanya dengan binatang? Maaf ya, maaf. Misalnya ada babi, ada anjing, ada serigala. Ini mengapa saya sebutkan di sini, tapi pakai kata maaf dulu. Karena di dalam Al-A'raf 179 itu, Allah mengatakan, ulaika kal an'am, balhum adol. Itulah orang-orang yang seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Artinya, di dalam ayat tersebut, maupun ayat lain, ada amsal, ada tamsil, ada perumpamaan, ada simbol, ada metafora, yaitu binatang itu bisa menyerupai seperti manusia. Bahkan manusia bisa lebih sadis, lebih rendah daripada binatang. Jadi ini saya mengutip ini untuk memperjelas. Tidak apa-apa nyebut seperti ini asal bukan untuk kepentingan yang lain. Bukan untuk menjuluki manusia. Itu enggak boleh. Yang ketiga, jika pikiran dan perilaku kesehariannya lebih banyak untuk pemenuhan materi, misalnya makan, misalnya harta, jabatan, kekuasaan, apakah itu manusia yang asli, tulen, atau otentik? Di pertanyaan. Saya lanjutkan. Jika sikap rakus, ngiyip, kita istilah ngiyip masih apal itu, geragas, serba doyan, main bohong, penipuan, apalagi penipuan terhadap rakyatnya sendiri sebelum pemilu.
kaur-kaur, kowak-kowak, janji-janji selangit. Tapi setelah terpilih, semua janji, sebagian besar janji sengaja tidak dilakukan. Itu bukan saja kebohongan, tapi penipuan. Lalu ingkar janji. Main suap. Suap dalam pilkada, pemilu pilpres. Ini datanya banyak sekali. Mana ada pilkada yang tidak pakai duit? Tentu ada, tapi jumlahnya 0,01%. Kemudian adu domba antar umat. Sesama umat Islam. Umat Islam dengan umat Kristen seperti di Poso dan Ambon antara lain. Saya penelitian langsung di Ambon dan Poso. Wih, Bapak Ibu, ngeri sekali. Ngeri sekali. Itu umat Islam dan umat Kristen yang seperti saudara kandung, menghormati iman masing-masing, tapi tidak mengurangi kewajiban kebutuhan untuk bersahabat dengan amat sangat hangat diporak-porandakan, terutama di Ambon. Saya wawancara langsung dengan korban-korban itu, langsung Bapak Ibu, dan melihat data di kantor kepolisian di Polda Ambon waktu itu. Bagaimana tidak percaya? Ada data tertulis. Nah, inilah umat kita itu masih diadu domba sampai sekarang ini. Tapi tergantung pada kita. Mau tidak diadu domba. Kemudian, milih pejabat dan wakil rakyat diukur dengan besarnya besel. Besel itu suap atau sogok. Kemudian milih, sampai ada yang milih mantu, bisa ditentukan dari kekayaannya semata. Dari contoh-contoh ini timbul pertanyaan, apakah itu jalan kesesatan atau dianggap kewajaran? Ya. Ada yang menganggap sesat. Ada yang menganggap ora popo. Saiki dunyane kek kono kuwi. Kabeh do anggo suap, mosok adiran nerima suap. Nyatane kae calon bupati kae ana sing 100.000, ana sing 200.000. Ayo milih sing 200.000. Masyarakat Jawa Timur itu masyarakat Muslim, pernah dipolling oleh Harian Kompas. Hasil pollingnya kurang lebih 50% menyatakan bahwa suap dalam pilkada pemilu itu dianggap sebagai hal yang wajar. Nah, ini Jawa Timur. Masyarakat Islam. Pertanyaannya, apa hubungan agama Islam yang mereka anut itu dengan suap? Dengan perilaku menganggap suap itu biasa? Ini pertanyaan. Yang kelima, sebaliknya, sak kosok wang selipun. Jika rasa yang bersumber pada hati, pikiran yang bersumber pada otak, berfungsi sempurna, itukah keberhasilan hidup yang benar? Ini maaf, ini bukan itukah, ya itulah. Ya. Nanti saya ganti ini. Itulah keberhasilan hidup yang benar. Hidup yang lurus, yang hanif. Yang keenam, hidup yang sesungguhnya atau hakiki tercermin dari amal soleh. Yang ukurannya satu, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ya, dalam hadis juga disebutkan, apabila kita melakukan satu amal, yang amal itu tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis, maka amal itu akan tertolak. Ya, akan tertolak, akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, menghasilkan amal soleh itu menghasilkan manfaat hakiki bagi sesama dan alam semesta. Hakiki. Kalau ada calon bupati, calon wali kota, gubernur, sampai presiden, wakil presiden, siapapun juga menyebarkan duit, ada yang janji umroh dan sebagainya. Itu bukan manfaat, itu maksiat. Karena mereka memberi, punya niat dan tujuan yang lain. Bukan karena keikhlasan, tapi supaya dipilih. Dan pertanyaannya, dari mana uang itu? Saya dan teman-teman dulu pernah menghitung di tahun 2012,
Untuk jadi calon bupati, calon wali kota, itu rata-rata di pemilu sebentar. Pemilu 2009. Itu kami teliti di tahun 2012. Hasil penelitian itu memperkirakan ya, calon bupati, calon wali kota di seluruh Indonesia itu biaya politiknya, kampanyenya itu rata-rata 25 miliar rupiah. Calon gubernur 100 miliar rupiah. Calon presiden waktu itu ya ada teman saya ditawari untuk menjadi calon wakil presiden tahun 2009 itu. Tapi harus setor uang mahar. Berapa Bapak Ibu? 7 triliun rupiah. Milih mundur dan 7 triliun rupiah itu digunakan untuk bisnis yang. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah cara-cara seperti itu merupakan cara-cara yang hakiki, manfaat hakiki? Tidak, itu kemaksiatan. Dan pada umumnya orang yang bermiliar-miliar triliunan menghasilkan jabatan itu nanti akan korup. Yang dikorup alam semesta ini. Ini yang dikorup batu bara hampir habis, kemudian batu akik dan seterusnya. Batu akik habis, kemudian macam-macam. Nah, yang ketiga, amal soleh itu dilakukan dengan ikhlas. Karena Bapak Ibu rata-rata pernah hidup di kota gede, saya punya guru, betul-betul guru. Guru besar alias profesor, tapi guru yang hakiki. Guru itu Masya Allah memimpin sebuah perguruan tinggi. Ketika beliau memimpin itu, wakaf tanah dari orang Islam kepada kampus itu diberikan karena apa? Karena melihat yang memimpin kampus itu adalah orang yang sehari-hari tampak keikhlasannya, kesederhanaannya. Kalau ke kampus itu naik dokar. Siapakah itu? Almarhum Profesor Abdul Qahar Muzakir. Ya, Kota Gede. Waktu beliau wafat, yang takziah di makam Kota Gede itu, Masya Allah, menunjukkan orang itu luar biasa. Banyak contoh lain seperti tanpa pamrih. Saya melihat keluarga beliau itu kayanya luar biasa. Kekayaannya luar biasa. Saya aja iri. Maaf ngiler gitu. Kekayaan apa? Kekayaan jiwa. Bukan kekayaan harta. Miskin tidak, cukup, tapi sesungguhnya secara jiwa beliau itu kaya raya. Dahsyat sekali. Di antaranya Mas Sotik, sampai sekarang masih hidup. Dan keluarga yang lain, termasuk Mas Riki, kakak Mas Sotik yang sudah wafat mendahului kita. Jadi ikhlas ini luar biasa. Nahdlatul Ulama itu besar sekarang ini. Sama dengan Muhammadiyah. Itu karena pendiri-pendiri dan penerus-penerusnya mayoritas terdiri dari orang-orang yang ikhlas. Muhammadiyah punya 30.000 PAUD, pendidikan anak usia dini, TK dan seterusnya. Perguruan tinggi aja 174 seluruh Indonesia, belum yang di luar negeri. Itu bukti. Bukan saja bukti kerja keras, tapi kerja keras plus kerja cerdas dan dibungkus dengan kerja ikhlas. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agamanya. Nah, yang kelima, mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini, jadi kalau siapapun bersedekah, dengan pikiran, dengan waktu, dengan duit, apapun juga yang kita punya, itu tidak ada. Kok kemudian dengan sedekah itu lalu kita merasa melongso? Tidak ada.
malah tenang. Kalau tidak sedekah, malah jiwanya tidak tenang. Ya, jadi amal soleh itu yang keempat ini mendatangkan ketentraman. Jangan dikira kalau pejabat-pejabat itu ngedom duit, nyebar ke duit itu mereka tenang deh. Mereka itu maaf kere dede, gelandangan politik. Gelandangan politik itu. Sekarang ini pusat gelandangan politik di Jakarta sana. Tentu tidak saya sebut namanya. Sebab kalau saya sebut namanya nanti merepotkan polisi. Polisi bisa nangkep saya. Jangan sampai bikin repot polisi. Wong tidak itu aja dibikin repot terus. Misalnya, wong apik-apik cah nom-nom ditembaki dibantai nganti mati di kilometer 50 Jakarta Cikampek. Itu kan bikin repot. Pasti itu. Nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Karena keluarga dari jenazah yang ditembak mati, dibantai mati atas nama negara itu dengan tembakan-tembakan alat-alat negara itu in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra. Apabila kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali kamu rasakan sendiri. Bapak polisi yang sekarang ini panglima polisinya Jenderal Idam Aziz, dari namanya aja Muslim. Mudah-mudahan beliau dimaafkan, segera sadar bahwa tindakan anak buahnya itu tanggung jawab antara lain tanggung jawab Kapolri yang Muslim itu. Dia di bawah presiden yang Muslim juga. Nah, ini serius saya sampaikan. Yang kelima, memperkaya keyakinan iman tauhid, iman yang berdasarkan ajaran la ilaha illallah. Tahlil berbeda dengan tahlilan. Tahlil wajib. Setiap kita sholat mesti membaca tahlil. Ketika kita membaca tahlil itu, kita merasakan dan memikir apa atau hakikat Allah. Apa hakikat Allah? Ketika kita memikirkan itu, maka akan timbul rasa keberislaman kita. Ya. Rasa beribadah kita. Ibadah kita kroso, menimbulkan rasa, terutama pada waktu rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Ketika kita doa di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tahu artinya, tahu maknanya. Itu membuat kita tenang. Ajaran rukuk dan sujud itu ajaran kepada umat Islam seluruh dunia dari dulu sampai akhir itu agar memiliki sifat tawadhu. Rukuk dan sujud itu menundukkan kepala, sujud menundukkan kepala kita, pusat kepala kita pada bumi Allah. Maka kalau ada orang sudah sering rukuk dan sujud, kok sombong dengan jabatannya, aku Busro, aku Pancasila. Nah, itu saya sombong. Aku Busro, aku Pancasila, aku Indonesia. Itu Busro sombong sekali. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin, kata Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, orang sholat itu tamadhu. Dan ada rasa kemanusiaan. Tanpa perlu membeda-bedakan. Islam, non-Islam, di luar akidah tauhid sama saja. Kita harus tolong-menolong. Tolong-menolong dalam hal kebaikan. Al-Maidah ayat.
Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh lebih konkret, 3 saja contoh. Ini saya tahu sendiri, menyaksikan sendiri. Ya, 1, di tahun 85, ada tetangga saya namanya Ibu Hajah Bukhari, pengasuh rumah yatim piatu Aisyah, Serangan, Yogyakarta. Bapak Ibu Perso, Serangan. Ketika saya mau jamaah subuh di Masjid Islam Ngadiwinatan, saya dicegat ibu-ibu. Antara lain Bu Mujahidin, sekarang juga sudah wafat. Pak Busro sampun pirsa. Lelayu. Sinten Bu? Bu Bukhari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau menapa sedanipun? Wau dalu, Pak. Loh, apa mendadak? Lalu dia cerita, pada waktu setelah maghrib itu, pulang ke rumah dekat masjid, kemudian setelah dahar, ngaji dan sebagainya, ambil air wudhu. Dari ambil air wudhu itu mau ke masjid lagi untuk jamaah sholat isya, wafat di dalam proses perjalanan ke masjid. Jenazahnya itu Bapak Ibu yang memandikan Bu Mujahidin CS, Pak Busro. Kalau tak nyausi person gile jenazahipun Bu Bukhorino mesem Pak Busro. Lajeng rekmanipun menapa rekmo itu rambutipun nika mambet kayu cendana. Artinya wangi. Nah, ketika Pak Erfarudin dan Pak Azhar Basir mengantarkan jenazah itu, saya ikut karena tetangga dekat. Itu sampai Pak R dan Pak Azhar Basir itu terbata-bata ketika membacakan doa maupun memberikan sambutan. Karena melihat sosok, mendengar sosok Ibu Bukhari itu. Artinya, waktu beliau itu wafat dalam keadaan mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua, ini enggak kalah serunya dalam arti positif, yaitu ada hakim yang amat sangat jujur sekali. Ini keluarga Muhammadiyah di Bantul. Namanya Haji Sam'ani. Dulu Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan kemudian menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Jatim. Ketika wafat itu wafat dalam keadaan sederukuk. Saya tanya adiknya, Mas, Pak Sam'ani itu seminggu yang lalu ketemu saya, rapat Muhammadiyah Ranting Nitian. Beliau naik sepeda, sehat. Gerah nopo niku Pak Sam'ani? Pak Busro, Mas Amani mboten gerah nopo-nopo. Badhe salat maghrib teng Masjid Sidikan, Sidikan itu Nitian lor. Niku badhe salat isya jawah lajeng jamaah teng griya kalih garwane. Setelah jamaah kemudian sholat sunat ba'dal qoblal maghrib, kemudian dipanggil oleh istrinya, tidak keluar dari musola itu. Setelah didatangi, ternyata sudah tidak ada. Dalam keadaan rukuk. Telunjuk jarinya seperti ini. Menunjukkan kalau sedang membaca syahadat itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, adiknya Pak Sam'ani itu cerita pada saya sendiri, Pak Busro. Niku, kamas kula niku almarhum. Rumiyin nalika ibu kula, ibune Pak Sam'ani niku seda. Ibu kula niku seda dalam keadaan sedang sujud. Lajeng kamas kula Pak Sam'ani niku nyeletuk, iso ora ya aku mati kaya ibu, wafat kaya ibuku. Nah, dituruti Gusti Allah. Catatan saya, Pak Sam'ani ini terkenal hakim yang amat sangat jujur. Sederhana, rumahnya enggak sampai 500 meter dari rumah saya. Kira-kira 200 meter. Jadi hariannya saya tahu Bapak Ibu. Hakim tinggi padahal enggak punya mobil, ya. Rumahnya sederhana, buka gula teh dan sebagainya itu di warung yang kecil sekali.
Nah, yang ketiga ini saya alami Bapak Ibu. Saya tidak nyebut namanya. Ada mantan intel tentara negara, tentara apa? Nasional Indonesia. Dulu ABRI. Yang tentara ini disuruh seling nguber-nguber saya. Saya diuber-uber karena mau diperiksa. Diperiksa untuk tindakan-tindakan yang tidak benar. Saya difitnah, ya. Difitnah mau mendirikan negara Islam, padahal tidak mungkin mendirikan negara Islam. Bukan ajaran Islam. Bukan apa? Bukan apa? Merupakan ajaran Muhammadiyah dan lain-lain. Stroke. Orang itu kemudian stroke bertahun-tahun. Lalu, ya, ketika stroke bertahun-tahun itu, tapi dia otaknya sehat, sehingga ke masjid terus naik naik kursi roda. Kemudian setelah suatu saat sadar bahwa kelakuannya dulu sering menzalimi orang termasuk saya, maka dia berusaha mencari saya untuk sekedar meminta maaf. Saya maafkan pada beliau itu. Sebulan setelah saya maafkan, beliau yang ahli masjid aktif itu, mantan intel ini, kemudian wafat dalam keadaan yang bagus, yang memberitahu tetangganya. Ini contoh orang yang pernah punya kelakuan yang tidak baik, karena suka nginteli warganya, nginteli aja, nakut-nakuti, dia untung sadar. Dan saya memberi maaf. Karena itu ajaran Al-Quran. Untung dia sadar perlu meminta maaf itu. Nah, akhirnya dia sadar. Saya membayangkan kalau polisi-polisi sebagian yang kejam itu, termasuk sebagian anggota Densus 88, yang termasuk mengakibatkan meninggalnya Siono dulu, yang kami bela dari pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, dan lain-lain, ada 200-an lebih orang-orang yang tewas di tangan Densus itu. Ya, itu tidak pernah minta maaf. Pertanyaannya, lalu bagaimana nanti? Nah, bukan hanya Densus, yang lain-lain. Tentara pun kalau bermain-main sombong, polisi pun sombong, anggota DPR sombong, presiden juga sombong, sama saja. In asantum asantum, li anfusikum wa in asatum falah. Yang ketiga, penyebab jiwa tenang itu apa? Jiwa tenang dan juga agar bisa wafat dengan husnul khotimah itu apa? Kalau kita sering mendengar berita, langsung maupun lewat WA grup, ada orang meninggal, selalu kita mendoakan mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah. Nah, sekarang secara singkat ini, tentu tidak detail. Pertama, tertib sholat, khusyuk dan disiplin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ini Al-Quran, surat Al-Mu'minun. Disiplin, tertib waktu dan sebagainya. Yang kedua, aktif beramal soleh. Sesuai ajaran Islam. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau tidak sesuai ya bukan amal soleh. Nama saja amal soleh. Ya. Kalau Pak Soto Soleh tadi biro itu, Galrejo itu, nah itu namanya soleh, amalnya juga banyak amal soleh. Sehingga wafatnya juga husnul khotimah beliau Pak Soleh itu, Soto Soleh itu. Kemudian yang ketiga, memperoleh rezeki yang dengan halal dan membelanjakannya dengan benar dan tidak boros. Di dalam surat Al-Furqan itu disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka yang membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kikir. Lalu bagaimana? Nah, di antara keduanya itu. Jadi ajaran boros itu bukan ajaran Islam.
mencari harta yang halal ini benar sekali Bapak Ibu. Tadi saya sebut ada hakim tadi, itu contoh, salah satu contoh saja. Kalau sampai presiden ini membiarkan korupsi terjadi dan terbukti 4 menteri dari Presiden Jokowi itu periode pertama 2 menteri, yaitu Menpora dari PKB, lalu Menteri Sosial dari Golkar, lalu periode kedua Pak Jokowi, belum ada 1 tahun lebih, itu sudah 2 menteri, Menteri Edi Prabowo, Perikanan dan Kelautan itu dari Gerindra. Dan terakhir yang menyolok perasaan, menyayat-nyayat hati orang yang waras, Menteri Sosial ditugasi, diamanati untuk memberikan bantuan sosial, dikorup. Itulah namanya Yuliari Peter Batubara. Dari partai besar, yaitu PDIP. Di bawah nama ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, yang sudah berapa puluh tahun itu menjadi ketua umum parpol, nggak pernah diganti. Nah, Bapak Ibu, mengapa ini saya kaitkan dengan itu? Untuk menggambarkan bahwa mencari rezeki yang halal dan melanjakannya itu, ini syarat jiwa tenang dan husnul khotimah. Kemudian yang keempat, bermanfaat umur dan perilakunya terhadap sesama dan tidak menzaliminya. Tadi saya singgung, anggota Densus dan polisi lainnya itu, hati-hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan mendengar ceramah saya ini. Kemudian berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban berdakwah ini, Ali Imran 104. Kemudian yang keempat, cara dan amaliyah memperoleh jiwa tenang dan tenteram itu, nah ini yang terakhir. Tidak sulit, karena di dalam surat Ar-Rod ayat 28 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Coba, zikir itu tidak hanya sholat, tidak hanya zikir setelah sholat, tapi zikir itu juga melihat alam semesta, melihat peristiwa-peristiwa, melihat gempa bumi, gempa politik, melihat tsunami politik, melihat pandemi COVID-19, tapi juga pandemi korupsi. Ngeri-ngeri Bapak Ibu. Bidang saya itu sekarang yang saya tekuni 2, terutama yaitu gerakan pemberantasan korupsi dan membela orang yang semata-mata seenaknya saja dianggap teroris langsung ditembak. Itu kami bela dengan Muhammadiyah dan dengan teman-teman lain. Karena tidak ada yang membela. Kami bela tanpa duit, nggak boleh pakai duit. Kalau kita ada rezeki, kita berikan rezeki itu kepada keluarganya. Kita bukan mencari duit dengan cara seperti itu. Cari duit itu dagang dengan cara yang benar. Nah, jadi nomor 1. Yang kedua, yang tadi saya sebut, ketika kita ikhlas, jujur, mensyukuri apa yang diperoleh dari Allah, maka ditambah dengan memperbanyak amal soleh. Nah, yang terakhir itu semuanya akan mengantarkan umat Islam sedunia, mukmin mukminat, muslim muslimat, berhak untuk masuk ke surga Allah. Sebagaimana janji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, diridhoi oleh Allah. Maka masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surga. Bagaimana perasaan kita membaca ayat ini? Nah, semoga Allah
memasukkan kita semuanya, keluarga kita, tetangga kita, bangsa kita yang mukmin dan muslim dan yang belum mukmin dan muslim mudah-mudahan diberi petunjuk. Semuanya akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang zalim ya, itu segera diberi petunjuk agar hatinya dibukakan oleh Allah, bukan sebaliknya hatinya ditutup, dikunci mati oleh Allah. Mayyahdilah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu yang sering kita dengar. Mangkatan Bapak Ibu yang bisa saya aturkan, ada waktu sedikit kita bisa tanyakan. Mungkin 1-2 orang. Monggo saya kembalikan lagi. Tentu ada kekurangannya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Bapak Busra. Bagus banget ini materinya. Tadi ada yang bertanya Bapak, apakah kita bisa nanti punya soft copy-nya ini bisa lewat Mas Iqbal? Bisa sih Bapak? Bisa habis ini nanti saya kirim ke Mas Iqbal. Oh, oke. Atur suwun Bapak. Atau ke panjenengan? Mas derek. Pun derek Bapak, saya siap. Berarti ini masih ada waktu ya Bapak, masih ada. Monggo 1-2 orang monggo. Monggo kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin 1-2 pertanyaan saja. Yang mau bertanya silakan sebut nama dulu ya. Monggo. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Busro, saya Askoro dari Bali. Dari Bali nih Pak. Woi, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, dalam datang PWM Bali menikah. Oh, syukur. Salam untuk ketuanya. Baik, siap. Kemudian pertanyaan mengenai bagaimana kita bisa menjadikan diri untuk mutmainah, irji'ilah radhiyatul mardiyah. Mutmainahnya seperti apa yang bisa kita, karena ukuran-ukuran masing-masing mungkin takarannya sendiri-sendiri ngaten ya. Kira-kira seperti apa yang untuk menjadikan kita mutmainah nih kok. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung bahwa mutmainah itu, jiwa yang tenang itu kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sependek yang saya berkali-kali membacanya itu, kok rasa-rasanya mudah-mudahan tidak keliru. Panggilan Allah itu dengan kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Tidak ada panggilan wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang pejabat tinggi, kembalilah kepada Tuhanmu. Tidak ada. Nah, itu menunjukkan mengapa jiwa yang tenang, karena untuk kembali menghadap pada Allah yang menciptakan manusia itu syaratnya jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu tidak mungkin diperoleh. Ini saya juga melakukan kajian berkali-kali dengan orang yang pinter banget. Salah satunya misalnya Profesor Dadang Hawari. Ini dokter dan doktor jiwa dan dokter dokter saraf. Waktu itu beliau masih sehat, sering kami undang. Beliau mengatakan jiwa yang tenang itu akan diperoleh oleh rezeki yang halal. Klien saya atau pasien saya itu banyak sekali yang konsultasi kepada saya. Mereka banyak yang bingung, yang jiwanya tidak tenang. Kemudian setelah saya wawancara, ternyata dia terbiasa menerima istilahnya itu gratifikasi. Gratifikasi itu suap. Maka setelah orang itu tobat, semua harta yang berkaitan dengan sokok atau busel itu dihitung kembali, kemudian diwakafkan. Habis itu hartanya yang ada, harta yang betul-betul bersih, lalu orang itu datang lagi kepada Profesor Dadang Hawari, menyatakan jiwanya sudah tenang.
Ini bukan hanya satu pasien, tapi banyak pasien. Karena yang mengatakan adalah dokter senior dan punya pengalaman, siapa yang tidak percaya? Nah, lalu yang kedua, mutmainah itu pengertiannya tidak pernah bisa dilepaskan dengan tauhid. Ya, coba ketika tadi saya sebutkan doa di dalam rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan pujimu ampunilah dosa-dosaku. Itu artinya bahwa kita ketika doa itu sadar kita ini mohon kepada yang menciptakan, dan kita akan kembali kepada yang menciptakan itu. Nah, dengan selalu mengaitkan kepada kesadaran bahwa kita itu kembali pada Allah, belum lagi kalau ada orang meninggal itu ucapannya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, itu menggambarkan proses-proses yang mudah sekali kita tangkap bahwa mutmainah itu tidak bisa dilepas dari Allah, itu yang terpokok. Tapi untuk menuju ke sana syarat-syaratnya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ada hadis yang lain yang menyebutkan nanti kalau orang semuanya sudah dibangkitkan dari yaumil mahsyar, tidak akan bergeser kaki setelah setapak kaki pun sebelum ditanya 4 hal. 1, umurnya untuk apa? Jadi presiden, kepilih ping pindho berturut-turut untuk apa? Itu Jokowi nanti akan ditanya, SBY akan ditanya. Pasti. Kalau pernah ngapusi, ya ngapusi ping piro? Akibatnya apa? Nek pernah jujur, jujur ping piro? Akibatnya apa? Semuanya sudah lauhul mahfuz. Google-nya Nabi atas Nabi yang ditugasi Allah itu maha luar biasa. Manusia aja semuanya bisa dilacak digital loh. Mosok malaikat yang nyatat amal kita itu kan malaikat apa namanya? Saya lupa. Mungkar Nakir. Bukan. Rokib Atid. Rokib Atid. Rokib Atid. Itu amal kita. Bapak Ibu sekarang menyelenggarakan pengajian ini dicatat. Kalau saya ikhlas mengisi pengajian bukan karena saya sering ketemu Mas Iqbal, Riko kepada Mas Iqbal, betul-betul total. Saya dapat ganjaran. Tapi kalau hanya Riko, ya mentok Riko itu rugi saya. Rugi. Riko. Kargo Allah rariko, nyolong rariko. Mutmainah kok nyolongan, mutmainah kok ngapusi, mutmainah kok mateni wong ora dosa, nganggo disiksa. Seperti yang tadi saya katakan itu. Jadi Bapak Ibu, terutama yang ada di Bali ini, mutmainah itu gampang. Gampang sekali. Asal iman tauhidnya difungsikan dengan baik, insya Allah. Bapak Ibu datang pengajian ini sudah mutmainah. Sudah mutmainah. Ya. Nah, monggo yang kedua. Matur nuwun, Bro. Iya. Bagus, satu pertanyaan lagi. Iya, monggo satu lagi. Ada di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Om Agus. Cuman sedikit saja Pak Busro, menyikapi situasi yang seperti ini enaknya kita harus bagaimana Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar tenang Pak. Pertanyaan singkat, kalau mau saya jawab ada cukup waktu, butuh waktu setengah jam minimal itu. Setengah jam. Ya, tetapi saya singkat saja biar saya diundang lagi. Alhamdulillah. Biar saya diundang lagi. Nek ora diundang ya kebangetan. Catat Pak Tarik. Nah, gitu. Siap, Pertama, kita harus merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan Allah itu merubah bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Ngeri sekarang ini, lebih ngeri daripada zaman era baru. Kalau kita diam saja, ndonga tok ora bakal
dirubah Gusti Allah. Ya. Tapi yang kedua, ya doa, karena doa itu perisai. Doa umukul ibadah, inti sarinya ibadah itu doa. Mana ada salat tanpa doa? Sejak ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, iya kana butuh, iya kana stain dan seterusnya itu doa. Tapi doa saja tidak cukup. Nah, sekarang merubah. Tentu merubahnya dengan cara yang benar. Kalau tidak benar, nanti kita dicari-cari kesalahannya. Seperti sebagian polisi sekarang ini cari-cari alasan. Ada polisi yang jujur, ada polisi yang menjadi alat penguasa. Ya, menembaki itu cara yang tidak jujur itu, yang tidak beradab, tidak senonoh, rendah martabatnya, moralnya. Nah, jadi harus cara yang benar. Cara yang benar apa? Ya sudah, semampu kita. Kenapa? Wa ma arsalnaka ilal balag. Tidaklah kamu itu diutus Muhammad, kita pengikut Nabi Muhammad, melainkan kamu itu diutus untuk mengingatkan saja. Nek sewes dilengke ora gelem ndablek bededek budek. Ya wis dongake. Maaf Bapak Ibu, setiap saya habis sholat, doa saya pakai bahasa yang saya mampu. Intinya, Duh Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan paringi pitutuh, memberi peringatan, paringi peringatan, dan paringi keadilan kepada mereka yang telah buat zalim. Zalim itu penganiayaan terhadap umat Islam di negeri ini dan rakyat di negeri ini. Jadi saya tidak pernah mendoakan hanya doa satu jenis. Duh Gusti Allah, mugi-mugi dizalimin. Enggak. Saya nomor satu, diberi petunjuk. Ya. Siapa tahu, Idam Aziz Jenderal itu diberi petunjuk, insya Allah. Setelah diberi petunjuk, lalu ngaku yang merintahkan penembakan ternyata ini. Nah, setelah beliau ngaku, terus wafat. Nah, terus wafat. Jokowi ngaku. Ngaku apa? Kok biar mateni KPK? Mateni itu artinya memperlemah. Sebab KPK itu dilemahkan justru oleh Jokowi itu, bukan oleh SBY. Lalu beliau sadar karena doa kita bareng-bareng. Setelah itu ngaku, sing ben ngojek aku, muji aku, memperlemah KPK iki lho. Mantan jenderal ini, mantan guru besar ini, dan sebagainya. Jadi kita tidak memaksa Allah. Saya ikhlas Bapak. Kita harus ikhlas. Soal kapan Allah itu, maka Allah berjanji wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah ya sendiri yang mengatakan mereka itu membuat rekayasa. Ketahuilah bahwa sebaik yang bisa mengatasi rekayasa mereka itu adalah rekayasaku. Wallahu khairul makirin. Itu kata Allah, bukan kata saya. Oleh karena itu, kembali pada tauhid, kita menjadi yakin bahwa dengan kata Allah itu, dengan kalimat Allah itu, kalimat thayyibah itu, insya Allah, mudah-mudahan situasi sekarang ini yang memang mengerikan, tapi jangan sampai kita terlalu rasa-rasakan, kita tetap bisa berbuat yang positif, kita tetap optimis. Nah, terus doa saja Pak itu. Saya juga nggak bisa apa-apa. Mau latihan silat, engkau dituduh teroris. Mau ngelatih anak-anak muda duel, judo, dituduh teroris. Kayak ucapan menteri yang di Jakarta itu. Ada anak-anak muda sekarang sedang dilatih teroris. Dan tujuannya VVIP. Nah, menteri itu bergelar profesor. Membuat pernyataan seenaknya saja. Nah, jadi marilah Bapak Ibu semuanya, yang mendirikan negara Indonesia itu ada tokoh Muhammadiyah.
termasuk Pak Kahar Muzakir itu bersama Ki Bagus Hadikusumo, bersama Profesor Kasman Singodumejo atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, perumus Pancasila itu, Kiai Haji Waqid Hasyim mewakili Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Ada 9 tokoh itu. 9 tokoh itu 8 Muslim, 1 non-Muslim. Bisa kompak, bisa bersatu. Jadi yang mendirikan negeri ini, yang mengisi negeri ini, antara lain adalah sebagian besar umat Islam. Namun kita harus sabar, sekarang ini sedang diberi fitnah politik. Fitnah politik itu fitnah melalui oleh kekuasaan. Kekuasaan yang kita pilih, setelah dipilih, terpilih, punya kekuasaan, malah delet-delet seakan-akan membenci agama Islam dan umat Islam. Kita sabar, kita tidak usah melawan dengan perang, karena tidak mungkin kita melakukan perangan kepada pemerintah. Tidak mungkin itu. Nah, kita perang dengan jalan memerangi hawa nafsu. Dengan apa? Dengan doa dan ikhtiar yang kita mampu. Makatan Bapak Ibu semuanya, saya minta maaf untuk mengakhiri sampai di sini. Nanti kalau saya terus-teruskan, dianggap sudah cukup. Terus karena sudah dianggap sudah cukup, wes rasa diundang meneh. Nah, itu yang rugi saya. Kita lebih rugi lagi, Pak. Nah, kemudian sekian bulan lagi kita bisa ketemu lagi. Amin. Amin, amin, amin. Saya Terima minta kasih. doa Bapak Ibu semuanya, agar saya, keluarga saya, semuanya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya husnul khotimah. Amin. 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 Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Haji Busra Muqaddas. Tausiahnya bagus banget ini Pak. Saya sebelum matur tadi Bapak sudah mancing, insya Allah kalau kita undang lagi berkenan ya Pak. Oh, insya Allah. Iya, matur nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur ini yang lain pasti mintanya begitu juga. Oh, jelas. Oh, Iqbal siap loh ya. Jelas. Nanti sebelum diakhiri doa, kita foto dulu ya Bapak Busra. Oke, monggo. Monggo. Yang belum ada piknya ya. Alhamdulillah ini hari ini luar biasa. Di tahun baru kita dapat hadiah istimewa. Karena yang menjadi narasumber kita adalah Bapak Busra Muqaddas. Monggo Pak Carik. Bentar Pak Carik. Ada Pak Carik juga. Inggih Pak Busro. Nggih. Yuk, monggo sarang-sarang 1, 2, 3. Satu lagi. Layar berikutnya. 1, 2, 3. Satu lagi ada 3 ini. 1, 2, 3. Sampun. Sebelum diakhiri, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini yang join 74 orang Bapak Busra, Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Paseduluran 89, kepada teman-teman Patmanabah 90, kepada teman-teman Haji Aisyah Al-Baqota 2012, kepada teman-teman Sipil UI 89, teman-teman Panam SMP 9, dan yang istimewa hari ini ada teman-teman Joksin Lawas, kemudian Pak Haji Asto, kemudian ada teman-teman notaris dari Sragen dan Boyolali. Matur nuwun. Tidak lupa kami ucapkan kepada warga CED Residen, Bapak Tole, Bu Lina, Mas Nanang, kemudian warga Balapan, warga Kota Gede semuanya nggih, matur nuwun, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Busro nggih. Nggih, suwun kula paman nggih. Sehat selalu nggih. Matur nuwun Bapak Busra. Nuwun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan
Insya Allah yang akan hadir di Zoom kita adalah Ustadz Sopanu ya. Sebentar. Ustadz Denis Fatih. Iya. Ustadz Denis Fatih. Denis Fatih Pakih Sati. Ya, insya Allah di harinya sama, masih di hari Sabtu pagi, jamnya kembali ke 5.30 ya, sampai jam 8. Ya, terima kasih. Marilah kita akhiri pengajian pada hari ini. Jangan lupa nanti sebelum diakhiri, setelah ini kita masih dilanjut dengan kajian Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Wisnuwardani. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun nggih. Nggih, atur nuwun. Monggo Jeng Wisnu. Waktu saya persilahkan. Pernuan Om Dudi. Pamit nggih. Nggih, matur nuwun. Pamit nggih. Nggih, matur nuwun Om. Matur nuwun Mas Dudi semuanya pamit dulu. Ya, matur nuwun Bu dosen Julita. Alhamdulillah. Monggo yang ada keperluan monggo dipersilakan. Yang mau lanjut, alhamdulillah kita lanjutkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya mohon maaf Om Dudi, saya internetnya hari ini agak-agak sering hilang.